Kembali disergap pemirsa setelah pelaku ditangkap, polisi melakukan olah TKP pembunuhan mutilasi di rumah pelaku di Bekasi, Jawa Barat. Saat olah TKP, polisi menghadirkan remaja berusia 17 tahun, pelaku pembunuhan mutilasi. Polisi melakukan olah TKP di rumah pelaku pembunuhan mutilasi di Kampung Pulau Gede, Bekasi, Jawa Barat. Olah TKP ini dilakukan dari depan rumah hingga ke dalam rumah pelaku. Pelaku pembunuhan remaja berusia 17 tahun juga dihadirkan ke lokasi. Tim Puslap 4 mengamankan barang bukti sampel darah korban yang masih berceceran di rumah pelaku. Pembunuhan dipicu hubungan sesama jenis. Pelaku mengaku emosi karena dipaksa melayani korban berhubungan intim. Pemirsa, ditinggal sang suami pergi ke TPS saat pilkada. Seorang istri tega membunuh 3 balita anak kandungnya. Ketiga balita didapati tewas dengan luka di leher. Usai membunuh, sang ibu sempat mencoba untuk bunuh diri. Diduga pelaku depresi karena masalah ekonomi. Polisi menangkap wanita 30 tahun karena tega membunuh 3 anak balitanya di rumahnya di Desa Banua, Nias Utara, Sumatera Utara. Anak balita laki-laki berusia 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun tewas dengan luka parah di bagian leher. Pembunuhan ini diduga terjadi saat anggota keluarga lain termasuk ayah korban pergi ke TPS untuk mengikuti pilkada. Saat pulang ke rumah didapati 3 korban tewas bersimbah darah sementara pelaku tidur di sampingnya. Diduga pelaku yang bekerja sebagai petani nekat membunuh karena depresi masalah ekonomi. Diketahui bahwa istrinya itu akan melakukan tindakan bunuh diri, ya kan? Ditahanlah si istri ini dengan cara diikat oleh keluarganya dan diikat tangan beserta dengan kakinya. Ajak bicara, dia diam. Setiap dia bicara, dia tidak menjawab. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku dan menyelidiki penyebab pembunuhan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik dianiaya oleh nenek dan bibinya sendiri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Padahal kedua korban warga Kramat Jati, Jakarta Timur ini baru dititipkan untuk dirawat sang nenek sejak orang tuanya bercerai. Pelaku kesal muka cucunya mirip dengan menantunya. Bocah perempuan berusia 7 tahun ini mengalami luka memar di tubuhnya, diduga akibat dianiaya oleh nenek dan bibinya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bahkan didapati ada luka di punggungnya, beberapa tulang rusuknya patah. Kakak korban berusia 9 tahun juga dianiaya saat membela adiknya. Kedua bocah ini merupakan anak pasangan Erizal dan Sri Muni, warga Gang Langgar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun sejak orang tuanya bercerai, keduanya dititipkan untuk dirawat sang nenek dan bibinya di kota Bukit Tinggi. Kekerasan yang dialami korban pertama kali diketahui oleh gurunya. Pelaku menganiaya korban diduga karena korban rewel dan sering menangis saat mandi pagi. Pelaku diduga juga melampiaskan kekesalan karena korban mirip dengan mantan menantunya. Ditemukan luka-luka baik dalam kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Anak ini sering rewel, sering menangis dan sering jajan. Kasus penganiayaan ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Bukit Tinggi. Jika terbukti bersalah, nenek dan bibi korban terancam 10 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri mengincar barang milik pasien di rumah sakit. Modus pelaku berpura-pura menjadi keluarga pasien yang ikut menunggu di rumah sakit. Aksi pencurian terbongkar dari rekaman kamera CCTV. Aksi pencurian yang dilakukan TPR 43 tahun warga Semarang, Jawa Tengah di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta ini terpantau jelas di kamera pengawas CCTV. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku masuk ke ruang tunggu, mengambil tas dan 2 unit handphone milik keluarga pasien.
Tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama dan pernah menjalani hukuman di Lapas Wirogunan. Setelah bebas, pelaku justru kembali beraksi dengan modus yang sama. Jadi pelaku ini memang spesialis di Rumah Sakit Sarjito. Sudah beberapa kali dari analisa CCTV yang didapatkan hasil kerjasama security Rumah Sakit Dr. Sarjito dengan kami mendapatkan petunjuk sudah beberapa kali melakukan kejahatan yang serupa. Sasarannya. Dari tangan pelaku disita 2 handphone hasil curian dan tas korban, serta pakaian yang digunakan saat melancarkan aksinya sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.